Ah ya, Oh, berarti Tuhanmu huruf. itu kan pengistilahan. Loh, katanya huruf Tuhanmu besar, huruf. Tuhan huruf besar tadi Di mana katanya. saya bilang Tuhanmu adalah huruf. Loh, kau mengatakan Tuhan huruf besar semua gitu katanya. Tuhan, tulisan Tuhan yang huruf besar, Berarti maknanya adalah pemimpin tertinggi di sorga atau itu Tuhan tulisan, tertinggi di sorga. ya itu tulisan Tuhan huruf besar semua nggak itu? Iya, Berarti tulisan Tuhanmu dong. kita kan sedang membaca. Loh lah iya huruf kan? Ini pura-pura bodoh. Ayo mau bodoh-bodohan sama saya, ayo. Ya, dadah. Oke, artinya Ayo. gini, yang bisa kita simpulkan, yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Dah terserah, kau turun, pusing, lanjut yang lain. Kita cek yang lain Gurunda, biar ada edukasi Gurunda. Halo, Nojem, mau peng. Garian ini Muslim Kristen ya, Garian ini ya? Kang Dito? Saya mualaf musim. Oh, Masya Allah. Muslim. Oh iya, iya. Ada yang disampaikan Bang Garian? Gimana? Saya mau ngobrol sama Bang Zuma nih, mau bilang terima kasih. Oh gitu, silakan Video Bang Zuma nih. Silakan Bang. Silakan. Sama ada titip salam dari si saya Bang Zuma. Alhamdulillah, Dia Masya Allah. Bang Zuma. Salam. Dia sekarang Balik, belajar salam terus, belajar terus, selalu setiap hari nonton video Bang Zuma. Saya pun juga. Alhamdulillah. Jadi Masya waktu memang sebelumnya saya baru ketemu video Bang Zuma itu waktu sebelum adik saya mau pindah mualaf. Saya baru ketemu itu. Jadi saya baru kirim ke adik saya itu sebelum dia beberapa hari sebelum dia bersyahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai, Masya Allah. sampai detik ini pun saya selalu nonton Bang Zuma. Saya lagi belajar nih. Kayak pengen belajar jadi apologet juga jadinya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya selalu catat Bang Zuma tuh setiap video temanya apa saya catat, itu apa namanya ayatnya, dalilnya dari mana selalu saya catat tuh. Allahu Akbar. Saya lagi belajar Masya Allah. pelan-pelan Bang Zuma. Iya, Alhamdulillah. Malam saya sampai jam 2 itu sama Kang Dito sama Kang Satria sama Kang Iya, Hani. iya. Alhamdulillah baru bisa ngobrol sama Bang Zuma nih. Cuma mau Masya Allah. nih Bang Zuma, terima kasih. Tadi saya mau Baik, ngajak sama-sama. online-nya tadi malam sih, cuman isengnya lagi istirahat kantor. Masuk ketemu Bang Zuma. Masya Terima Allah. kasih banyak ya Bang Zuma. Baik, saya Sehat boleh terus, kasih Bang. hadiah satu dalil dari Bible Betul, Bang Zuma. sebagai tameng pamungkas dari Ya. gerakan pemurtadan. Boleh ya? Boleh Bang Zuma, karena itu juga salah satu pegangan saya untuk mengantisipasi serangan-serangan ke adik saya. Karena Iya. adik saya ini memang saya selalu dikasih laporan tuh dia dapat serangan-serangan dari teman-temannya Ya. dan keluarga juga. Baik. Saya kasih 2 Korintus 11 nomor 4. Bisa Bang. 2 Korintus 11 nomor 4. 11 nomor 4. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa yang dipetik di situ dari pesan Paulus? Ada Yesus yang Yang lain. berarti menurut Paulus dia akui nggak kalau ada Yesus lain? Ada dua Diakuin Yesus. sama dia tuh. Nah, Masya Allah. Jadi kita butuh tingkat intelijensi yang tinggi untuk memahami data-data yang merupakan isi daripada Bible itu sendiri. Karena di samping itu kita tidak memiliki, di samping itu Kristen tidak memiliki disiplin ilmu yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari supaya kita mengetahui isi Bible. Tidak sama seperti Quran. Kalau Quran harus, disiplin ilmu ini harus dikuasai dulu untuk kemudian menjelaskan isi Quran. Nah, kalau di Bible karena tidak ada disiplin ilmu kecuali tafsir, exegesis, maka yang dibutuhkan hanya tingkat intelijensi kita aja. Ketika Iya. Paulus mengatakan
ketika ada orang yang memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan, nah berarti kodok udah terbuka. Betul sekali. Bagi umat Islam sudah terbuka apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka menyalibkan Isa yang lain. Maka Paulus membuka tabir itu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain rupanya. Jadi tema 2 Kristus itu, salam 2 Kristus itu tidak bisa dibantah oleh Bible. Saya kira itu sahabatku, saudaraku yang baru di Islam, hadiah tolong dijaga, itu adalah berlian. Ketika nanti ada orang yang mencoba untuk memurtadkan, minta mereka membuktikan bahwa Yesus yang diajarkan Paulus adalah Yesus yang sama dengan yang diberitakan oleh Bani Israel. Kalau dia adalah Yesus yang sama, kenapa Yesus yang anak Maria adalah manusia, sedangkan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia? Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus yang datang kepadanya bukan manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah anak manusia. Berarti Paulus sendiri membongkar aibnya kalau ternyata Yesus yang datang kepadanya sebenarnya bukan Yesus Nabiullah Isa alaihi salam yang dikenal di dalam tataran pengajaran agama Islam, tetapi Yesus lain, Kristus lain yang bukan manusia. Makanya Paulus mengatakan, jangan kamu percaya, tetaplah bersabar jika ada seorang datang kepadamu memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan. Wah, Yesus ternyata ada dua, saudara-saudara. Saya kira begitu, sahabatku. Iya benar. Padahal udah kena banget itu, selalu Bang Zuma bilang kan, waspadalah nabi-nabi palsu akan datang itu. Itu udah jelas banget itu di situ. Jelas banget. Iya, insya Allah. Sekiranya itu saya cuma mau ucapin terima kasih aja ketemu sama Bang Zuma. Ya, saudara tetap istiqomah, dekatkan Amin. Insya Allah, dirinya kepada insya orang-orang Allah. yang beriman. Ya, dekatkan diri dengan masjid, ajak anak-anak kita ke masjid. Insya Allah. Insya Kami Allah selalu. doakan sebagai abangmu di Islam, mendoakan antum dengan anak-anak, semudah-mudahan anak-anakmu menjadi tokoh dari agama Islam dan tokoh besar dari bangsa kita ini kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya. Amin. Terima kasih ya Bang Zuma, Kang Dit. Sama-sama. Semuanya. Izin Masya saya Allah. pamit. Ya, sama-sama Bang baik. Dian. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita naikkan lagi. Gurunda, di sini ada Paman Kaisar. Halo, ada yang mau disampaikan? Kita berpantun berarti. Paman Kaisar. Kok nggak ngomong? Kok nggak ngomong? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Halo. Halo. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan? Anda numpang foto aja. Saya naik nih. Apa ini? Bang foto. Baik. Buka kameranya dong. Habis itu pantun. Ini siapa sih ini, Paman Kaisar? Baik. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang? Sombong sekali engkau. Teman-teman jangan lupa Sombong. ya. Dan jangan lupa follow semua Kesannya akun ini. di atas narasumber di sini. Baik. Oh. Jadi saya izin Abang Daku, guruku. Walah. Ini orang kira siapa? Iya. Lanjut. Suaranya kok beda gitu, pakai Kayak suaranya bom ya. Iya. Udah putus-putus sinyalnya dia. Sinyal gangguan, Bang. Kan Sebentar Abang Daku. sinyalnya ngajakin ribut tuh.
putus-putus parah. Putus. Parah. Turun dulu aja, tanya lagi. Halo Bang Mani. Halo Bang Kaza. Islam atau Kristen Bang? Bang Mani. Bang Mani, Islam atau Kristen? Duh, kok turun? Bang Kaza, Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada yang disampaikan Bang, silakan. Saya mau nanya sama Bang Zuma itu, apa tujuan Bang Zuma itu selalu mengkoreksi agama orang lain? Pertama itu. Oke, Anda Muslim ya, tapi ya. Muslim. Oke, sebelum dijawab Bang Zuma, izin Bang, setelah sami Allahu liman hamidah apa Bang? Allahu Akbar. Loh, kok Allahu Akbar Bang? Astagfirullahaladzim. Setelah sami Allahu liman hamidah, i'tidal itu loh Bang. Ya. Apa? Jadi saya naik sini ingin bertanya, bukan untuk Abang dites ilmu izin, saya. kalau Anda Muslim, setelah sami Allahu liman hamidah bacaannya apa? Kok Allahu Akbar? Sejak kapan ada sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar? Sejak kapan Bang? Ya, terus gimana ini? Lah iya, Abang itu Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Islam jawab dulu gitu loh. Saya nggak akan menuduh Anda kafir, enggak. Nah, jadi begini Bang Zuma. Cuman jawab dulu setelah sami Allahu liman hamidah apa? Nah, ini sebenarnya kasus yang harus dibenahi oleh Bang Zuma sebenarnya. Iya, kasusnya setelah sami Allahu liman hamidah apa? Nah, seperti saya nih, maksudnya gitu. Banyak orang-orang awam ini sebenarnya belum kelar di sana gitu. Oh, berarti nggak tahu Belum Abang. beres. Di kitab Setelah sendiri sami Allahu sebenarnya liman belum hamidah beres. nggak tahu berarti. Nggak tahu saya. Oh, nggak sholat Abang. Sholat. Deh. Nah, silakanlah Gurunda. Ya. Jadi sebenarnya begini, Saudara Kasa, sebelum Anda memprotes atau mempertanyakan ini kepada saya, harusnya terlebih dahulu Anda memprotes diri Anda yang ngaku Muslim, tapi ternyata tata cara sholat aja Anda nggak sanggup, nggak benar, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kita ingin kebaikan, ingin memperbaiki seseorang, maka terlebih dahulu kita memperbaiki diri dulu. Saya takutnya Anda itu jatuh kepada kelompok orang yang munafik. Islam tapi tidak berislam, malah benci kepada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak tuh kelompok yang kayak begitu. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya, bertetangga dengan orang yang benci kepada Allah, yang benci kepada Rasulullah, yang benci kepada perintah Tuhan. Merasa nyaman dia. Sehingga ketika saudara-saudaranya setan ini diganggu, mereka marah. Sedangkan perintah Al-Qur'annya apa? Uda'u ila sabili rabbi. Diperintahkan kita menyeru kepada semua manusia, agar menyeru kepada manusia dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Tapi ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka, ya kita harus tegas. Kita harus tegas kepada mereka. Nah, seperti itu saudara. Kemudian apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kemungkaran itu ada? Bagaimana cara Rasulullah kemudian mencegah kemungkaran itu? Itu yang harus Anda pahami. Anda tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka cegahlah dengan lisanmu. Karena kaidahnya jelas dalam Al-Quran. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah, bukan melemahkan pejuang-pejuang. Dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis, tagut. Perintahnya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Mereka ini saudara-saudara setan. Karena mereka mengajarkan manusia untuk jangan menyembah Tuhan, karena mengajak untuk menjadi anak Tuhan. Itu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ambil bagian dalam tablik ini? Ada orang yang mencegah saya, melarang saya. Dulu, waktu saya masih
menjadi aktivis. Banyak orang yang menghentikan gerakan-gerakan kami setelah kami vokal terkait kejadian yang ada di Ambon dan di Poso. Saya salah satu orang yang angkatan 98 yang menyuarakan itu. Nah, kemudian 5-6 tahun kemudian saya pindah di daerah sini, Sudiang sini. Ribut tetangga saya, ribut. Ada masalah apa? Aku bilang gitu kan. Saya hadir di situ. Ternyata bapak yang menentang dakwah kami dulu, anaknya hamil oleh seorang kafir dan dia tidak mau anak gadisnya yang hamil ini masuk Kristen. Itu. Jadi Anda merasa nyaman sekarang ini, ya karena mungkin Anda selevel, sepaham dengan mereka. Tapi banyak umat Islam yang tidak menginginkan keturunannya mati dalam keadaan kafir. Banyak orang yang mengaku lulusan pesantren, orang yang paham Quran, ujung-ujungnya karena perempuan pindah agama. Karena harta pindah agama. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Kristen ini seperti apa isi dalamnya. Maka kita harus mengupas itu. Seibarat seorang dokter, ketika mereka ingin memberikan obat, maka terlebih dahulu dokter itu harus paham ini sakitnya apa, ini bakteri apa, ini virus apa yang kena orang ini. Setelah tahu virusnya, barulah kemudian orang itu memberikan obat yang cocok dengan pasien. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya nggak boleh kita usil kepada ini, berarti Anda sedang membiarkan virus dan bakteri kemudian merangsuk masuk ke dalam rumah Anda. Nanti setelah tiba-tiba anak Anda murtad, tiba-tiba cucu Anda pindah agama, baru nangis darah. Setelah mereka ke gereja menyembah yang bukan Tuhan kita, baru Anda kemudian pilu, menangis, cari siapa yang salah. Tapi ketika kemudian ada dari bagian umat Islam ini yang memperjuangkan akidah, supaya mereka umat Islam yang awam ini tidak didangkalkan akidahnya oleh gerakan yang secara masif, terstruktur dan terencana, malah dikatakan kami ini gerakan yang keliru, gerakan yang salah. Wah, ini bahaya ini. Apa bahayanya? Sekarang ini orang perang logika, Bung. Kalau Anda mengatakan diri Anda adalah agama syiar, Islam juga agama syiar. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Tunggu dulu. Kalian menggiring kita kemana? Setelah kami pelajari, oh ternyata menggiring ke neraka. Oh, kami nggak tahu. Kami nggak mau. Tentu kami mempertahankan akidah itu, akidah kami. Dan tidak semua umat Islam itu memiliki waktu dan ruang untuk menyuarakan seperti apa yang kami suarakan. Banyak orang yang ingin menyuarakan ini, tapi mereka tidak paham Bible. Banyak para ulama lulusan luar negeri yang paham tafsir, tapi mereka jadi bulan-bulanan ketika berhadapan dengan para penghujat dari kalangan sebelah. Maka kami harus tampil untuk sebagai bagian daripada misi dakwah Rasulullah, mencegah pemurtadan meskipun dengan kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang kami punya. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, silakan Pak Kaza ditanggapi. Si Mukundo diem dulu ya. Silakan Pak Kaza. Pak Kaza, dibuka mute-nya Bang, saya bantu buka ya. Nah itu. Udah saya bantu buka tuh Pak Kaza. Silakan Pak Kaza. Pingsan. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 3, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Di sini ada Mukundo Gurunda, ada Kang Dito juga, ada Bang Fandi. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Fandi. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Bang Mukundo mau diskusi dengan baik atau mau diludain? Milih yang mana? Belum juga diskusi, masa udah kayak gitu. Ya berarti diskusi yang baik kan pilihannya kan? Kan pilihannya berarti kan diskusi yang baik kan, betul nggak? Ya betul. Nah gitu. Silakan Gurunda. Iya. Saya mengawali pertanyaan saya ya dengan tema ini.
Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengaku diri mereka sebagai anak Allah. Tapi Al-Quran mengatakan, Kok anak Allah? Bentar, Gerunda, sabar. Bukan anak Allah. Jangan anak dipotong Allah. dulu. Jangan dipotong dulu. ya Kan saya udah udah bilang. merasa diri mereka anak dewa. Tetapi Al-Quran mengatakan sekiranya mereka adalah anak yang maha kuasa, maka tentulah mereka tidak dihukum. Faktanya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang zalim yang ada di antara keduanya itu dihukum. Saking dahsyatnya hukuman itu sampai mereka nggak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Itu hukumannya. Bahkan untuk sekedar menambah 1 tambah 1 tambah 1 saja mereka nggak bisa jawab dengan benar. Itu hukumannya. Mereka sesat dijadikannya. Kemudian karena mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak dari dewa-dewa. Nah, ketika kita lihat di dalam Bible, Kristen ini ternyata memang bukan hamba Tuhan, tetapi adalah anak Tuhan, maka muncul pertanyaan, Tuhan mana yang membolehkan makan babi, tidak bersunat, menyembah roh? Tuhan mana yang menginginkan menerima doktrin bunuh orang untuk nebus dosa? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya diambil oleh orang Kristen tanpa sah, dikatakan kemudian bahwa terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Bagaimana mungkin Kristen bisa disebut anak Tuhan, sedangkan mereka tidak lagi mempraktekkan Taurat? Padahal mereka mengambil Di Taurat. Islam di mana ada Taurat? Gerunda masa ngomongin Loh, Islam Ini Bang Muhammad belum selesai ngomong. Di Islam yang adanya Taurat. Oke, Di kelarin Islam dulu itu yang ada Al-Quran. Islam itu Al-Quran. Yahudi Taurat. Kristen ini sopo? Kok ada Tauratnya orang di Kristen? Jadi pertanyaan saya, Anda ini anak Tuhan atau anak setan? Jawab. giliran saya ya. Oke, baik ya. Ya, ini tadi ada beberapa pertanyaan ya dari duta Satu masyarakat kita aja. satu ini ya. Satu Oke, yang aja. mana yang Satu saya aja mau pertanyaan jawab? saya. Kristen Satu itu aja. anak Kristen itu anak Tuhan atau anak setan? Itu loh. Sudah ya, saya ya. Oke. Hmm. Di dalam Alkitab ya. Sebenarnya Bible. saya lurusin ya. Sebenarnya bukan anak Tuhan, kamu baca lagi Bible, ya. Bible, Ya. bukan Alkitab, Bible. Oke, siap. Iya dong. Bible. Nah, Oke. gitu dong. Jangan nyamar-nyamar seperti setan yang suka nyamar. Ya. Nanti pakai kalender Hijriah juga ya kalian. Nah, Iya nggak apa-apa. di dalam apa Alkitab urusannya? udah diam, saya ini kan saya lah, giliran saya kan ini. Iya, silakan. Di dalam Alkitab sebenarnya anak-anak Tuhan. Bible, ya. Coba kamu. Bible, Bible. Oke, baik, Bible. Nah, gitu Siap, dong. siap. Jangan Saya ikutin nyamar-nyamar. ya. Jadi di dalam Alkitab, Bible, di dalam Bible, ya. Kebiasaan. Di situ kalau mau merujuk kepada kita semua, sebenarnya bukan anak Tuhan, tapi anak-anak Allah. Jadi di Alkitab itu ada anak-anak Allah dan ada anak Allah. Hei, Loh. anak Theos. Ini sekarang giliran Anak dewa. saya gimana sih? Anak Ini dewa, sekarang giliran anak dewa. saya, Iya, gimana, tapi Masa perbaiki, gini? jangan. Ya. Inilah yang dikatakan Kok Al-Quran. panik gitu Maka sih? aku hukum. Kenapa panik? Kamu dihukum oleh Allah sampai mulutmu itu tidak pernah bisa lurus berbicara. Kau katakan lagi dirimu anak Allah. Di mana dasarmu anak Theos atau anak dewa? Gitu. Saya hanya meluruskan ya. Jangan kau pakai jurus Apa gereja Allah dan sini. Allah itu sama? Ya sama dong. Baik, saya Sama. tunjukin lafaznya ya, alif lam lam ha ya. Oke. Iya, silakan. Aduh. Silakan. Silakan. Bundir dia. Silakan. Oke. Ini sama dengan Allah. Iya sama, itu alif lam lam ha Allah. Oke. Kalau Allah yang di sini? Mana? Oke, ha. Ini Mana? apa? Mana? Iya, itu A L L A H Latinnya itu Latinnya. Itu Latinnya. Allah. A L L A H baca. Kami membacanya Allah.
Kita orang Indonesia. Ini Bunda. kiper dari Kita- Talo. Loh, Dari Talo. Karena Allah itu bukan Bagaimana ini? Lul. Oh. Allah itu bukan bahasa Indonesia, Lul. Itu dibiarkan? bahasa Arab. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan KBBI. Makanya jangan suka tipu-tipu kau. Oke. Kata Allah Agama di dalam yang Alkitab sering, diambil dari mana? agama yang sering nipu-nipu itu hanya ajaran setan. Sebut aja Theos, kamu gak akan jatuh miskin kalau kau sebut Tuhanmu itu dengan Theos. Sebut engkau Justru yang bisa nipu dalam 3 hal itu Islam, Zuma. Mana buktinya? Kalau di Kristen segala hal, segala hal. Filipi Alkitab 1 mengatakan ya jika Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Segala hal dalam Kristen demi Yesus bisa berbohong. Dalam kelicikanku, bahkan di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana kemudian kebohongan banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Dalil. sudah saya Dalam sekarang kebohonganku aku jerat engkau dengan tipu daya. 2 Korintus 11 nomor 1 jelas itu. Juga dikatakan aku menjerat masih engkau belum. dengan tipu daya alias bohong, dusta. Kamu dijerat dengan dusta. Oke? Jadi nggak usah Saya kemana-mana. sekarang ya. Kembali kepada tema. Kristen ini sekarang saya anak Tuhan atau anak setan. Kembali ke situ, silakan. Oke, baik. Saya sudah jawab tadi bahwa di Alkitab mengatakan anak-anak Allah bukan Allah ya. Bible, Loh. wahai anak setan, Bible. Makanya jangan lagi abad 7 semua, jujur. makanya Kristen lebih dulu Biasakan itu ikuti Islam yang jujur dalam menyebarkan agamanya. Oke? Di mana Bible menyuruh kita untuk berbohong? Bible. 1 Filipi Filipi 1 nomor 18. Masa saya cuma Filipi 1 di mana Bible mengajarkan berbohong? Filipi 1 nomor 18. Ardian saya jangan Tuh, kalian ini. Terus saya Filipi 1. menjawabnya Makanya aku bilang saudara, Terus saya jawabnya bagaimana? saudara, gunakan ajaran agamamu dengan jujur, jangan kayak setan yang suka nyamar-nyamar. Hanya setan yang suka nyamar. Jadi kau harus menjadi Kristen yang benar. Di dalam Bible, Theos mengatakan, nah itu baru betul. Ayo, saya ajarin kamu menjadi Kristen yang sesungguhnya. Silakan. Jangan pura-pura jadi Islam dong. Nah. Oke, baik. Bahasa Arab mempunyai satu rumpun semitik. Alamak. Oh, kenapa? Amat sih. Jangan panik lah. Tidak ada yang panik sama penyesat kayak ente, ngapain panik? Saya hanya berpesan, ajarkan Kristen itu menggunakan pakaiannya. Jangan kau pakai pakaian Islam, Kita menghargai ente. Ayo Kristen, jadilah Kristen sesuai dengan pakaian kalian. Jangan kayak Islam begitulah. Coba ya Ardian, bagaimana ini saya menjawab? Pokoknya kalau nyebut Alkitab, nyebut Allah, saya mute sampai kiamat, serius. Iya, makanya jangan lahir abad 7. Cerita lu. Tapi kau tiru abad ke-7. Kan dompala itu namanya. Itu namanya oon. Kami abad ke-7 tapi kau niru yang abad ke-7 kan oon. Itu namanya bahlul permanen 7 turunan. Kalau kau mengatakan kau lebih dulu, yang lebih dulu itu Biblika, yang lebih dulu itu Theos. Ngapain kau niru-niru yang abad ke-7 dulu? Kayak paling abad pertama aja pada abad 16 celuk. Protestan abad ke-16. Ada abad 16, giliran dibongkar kitabnya, Abad nangis. pertama itu bahasa Yunani, Cahayu. Gue sendiri. Makanya kita sedang mengajarkan kamu menjadi Kristen yang sesungguhnya. Jangan kau ke Islam-Islaman, tidak bagus. Jangan kau ke Islam-Islaman, tidak bagus. Kamu harus ke Kristen-Kristenan. Katanya profesor. Mana profesor? Profesor dalam bidang nipu-menipu. Padahal Gurunda, dia dulu pernah diskusi sama saya, Gurunda. Bukan Kristen. Dia dulu pernah diskusi sama saya soal kata Allah, Gurunda. Pada saat dia diskusi sama saya, apa yang dia katakan setelah saya jelaskan? Oh gitu ya bang. Oh iya. Oh iya. Cuman gitu doang, Gurunda. Nggak bisa bantah dia. Namanya Kristen kalau jujur itu, iya begitu. Tapi kalau dia sombong, ponga kayak gini,
Sudah dibilang, jangan tampil ke Islam-Islaman, tampillah ke Kristen-Kristenan. Jadi Kristen lah. Jadi Kristen. Kenapa nggak mau jadi Kristen? Kenapa? Takut Kenapa amat. seperti Paulus? Kenapa harus seperti Paulus yang suka nyamar-nyamar kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat, meskipun dia bukan penganut Taurat? Kenapa harus kayak Islam ada setan gitu? Taurat. Jangan ngomongin Hanya Taurat setan. semua. Hanya setan yang suka nyamar-nyamar, hanya setan yang suka nyamar-nyamar. Hanya setan yang suka nyamar-nyamar. Di Kristen ada Taurat nggak? Di Kristen ada Taurat nggak? Ya, jangan di-mute dong. Gimana sih? Di Kristen, Bagaimana di kita mau Kristen, diskusi? di Kristen ada Taurat nggak? Oke, baik. Ah. Ya, silakan buka datamu. Saya tunjukin Taurat di Kristen, kamu tunjukin Taurat di Al-Quran, bisa? Di Al-Quran tidak ada Taurat. Di Al-Quran tidak ada Taurat. Siapa Di yang Al-Quran menunjukkan itu, Al-Quran itu bukan Di-mute Taurat, lah. upload. Al-Quran. Sedangkan yang ada di kitabmu itu adalah terjemahan Taurat, kitabnya Yahudi. Kamu bukan Yahudi. Sedangkan pola yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, Taurat yang datang kepada Musa itu adalah hak kepunyaan milik Yakub, Bani Yakub, Ben Yakub. Oke, baik, Sedangkan baik, Anda itu bukan Bani Yakub, Anda itu Bani Cangkul. Oke, baik. Ya udah, saya ikutin narasimu ya. Tadi kamu bilang Iya dong, harus. jangan satu-satu dong ngomong. Kenapa Masa ada Taurat di cuman kitab saya Kristen? sendiri masih dikeroyok? Oh, enggak, sendiri tapi kau bersama dengan dayang-dayangmu, sibilisis sedunia ada semua di sini kau bawa datang. Mulutmu iblis, Ya, tanganmu sebentar. iblis, semuanya iblis. Santai dong. Ya santai. Yang penting kamu Kristen. Di-mute Yang lah, penting kamu, bagaimana? yang penting kamu tampil sebagai Kristen. Kan gitu poinnya. Udah di-mute. Aduh. Jangan kau tampil seperti Islam. Jangan kau ikuti Paulus pendiri agamamu. Mute lah, Sukanya harusnya kamu nyamar-nyamar. takut banget sih. Jangan takut gitulah. Suka nyamar-nyamar. Iya, gimana Dinda? Itu saya ada videonya Pak Risuli Lubis itu kalau nggak salah, pendeta itu. Iya. Yang Kenapa dia mempersoalkan kenapa Kristen sendiri itu kita itu sebut Allah Allah, sementara Alasannya? Muslim itu menyebut Allah. Alasannya? Kenapa kata pendeta Risuli Lubis? Saya takut bicara di sini nanti ke Bennett saya. Ada videonya itu. Mampus. Gini, Prof Mukundo ya, selama Ardiansa jadi moderator gitu kan, maka saya nggak akan membiarkan framing-framing liar tuh dari Anda gitu kan. Asal Anda tahu, sejarahnya mencatat bahwasanya kalau Anda tahu siapa saya ini adalah ahli mute, tukang mute. Saya tukang mute. Kalau Anda nggak bisa diskusi dengan baik gitu loh. Tapi kalau Anda bisa diskusi dengan baik, nggak mungkin, mustahil saya mute Anda, mustahil. Itu. Apa yang ditanya Gurunda Zuma jawab sesuai dengan pertanyaannya Gurunda. Jangan nyerempet-nyerempet ke Islam gitu loh. Lanjut Gurunda. Oke, Bang Zuma, saya izin naikkan teman-teman Kristen yang lain ya, Bang Zuma ya. Iya. Oke, sebelum kita naikkan masolangi generasi. Sebenarnya saya mau tanya Bang Zuma sama teman Kristen itu. Dari tampilannya aja sudah mencerminkan kebencian. Harusnya dia pakai profil pastor atau orang Roma, Yunani, apa yang dia pakai kayak gitu. Oke, selamat siang. Aduh, ini anak ini nggak bisa nih diladenin Bang Zuma. Saya bisakah saya Tuh kan, aku bilang Bicara dengan apa? Bang Zuma. Agak beleng-beleng ini, sumpah. saya boleh bertanya? Iya. Kristen ya. Kristen deh. Ya, Aduh, Kristen. Kristen. Oh ya, oke. Kristen. Gimana Dek pertanyaannya, silakan. Begini kan udah banyak tuh ya. Udah banyak anggota saya atau teman saya yang jadi artinya jadi Islam. hamba Tuhan. Ada yang menginjil. Jadi bagaimana tanggapannya Bang Suma tentang Bikana dan yang lain Itu memang bukan hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan.
Iya, maksudnya kan saya mengatakan ada jadi hamba Tuhan, ada yang sebentar menginjil. Mereka orang Kristen itu bukan hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Oke, jadi langsung saja intinya. Hmm. Kenapa banyak teman saya dan bagaimana tanggapan Bang Suma yang mereka memakai jilbab padahal dia bukan Islam tetapi dia Kristen. Ya, sama seperti iblis yang datang menggunakan tampilan malaikat terang. Padahal mereka bukan malaikat, mereka adalah iblis. Dan di sini juga saya mau mengatakan, saya mau tanyakan, saya tanya langsung ke dia, kenapa sih kamu pakai kerudung? Langsung dia mengatakan, awal mulanya jilbab itu dan kerudung itu bukan dari Islam, tetapi dari Yesus. Coba jelaskan. Oh iya, di mana dalilnya kemudian Yesus mengatakan tentang jilbab? Di mana itu? Maka dari sini saya mau butuh dalilnya dan jawabannya Bang Suma. Apakah betul? Enggak ada, saya nggak pernah baca. Kemudian Yesus mengajarkan orang Kristen berjilbab. Kalau diajarkan pergilah seperti ular, aku mengutus engkau seperti cerdik seperti ular, jin seperti merpati, ada. Tapi kalau ular itu identik dengan setan, iblis. Berarti kalian diajari untuk cerdik seperti iblis, gitu maksudnya? Enggak, bukan maksudnya gitu. Jadi apa dan? Menyebutkan. Jadi apa? Disuruh cerdik seperti ular, sementara ular itu adalah simbol iblis. Gimana dong? Karena aku tanya Mikana, kenapa kamu pakai kerudung? Nah, sedangkan kamu bukan Islam. Maksud dia mengatakan, pada dahulu itu Islam belum ada, kerudung ini yang sudah dipakai oleh di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau ada kemudian ada dalil, kalau tidak ada dalil, tidak ada dalil berarti pembohong. Gitu berarti pendusta. Iya dong. Nanti saya tanya balik. Nanti saya tanya balik lagi ke dia. Iya, betul. Oh iya. Jadi dalilnya dari mana kalau? Udah kau simpan aja Bigel. Yesaya 47 nomor 2. Oke, saya catat dulu ya. Catat. Catat. Oke, sambil dicatat, Bang Kaza, gimana Bang? Tadi narasi Bang Suma mau ditanggapin atau gimana? Iya, dan lagi sebenarnya gue tuh pengennya itu sebuah perdamaian. Pada akhirnya hasil dari apa yang disampaikan Bang Zuma ini harusnya. Tuh, Anda nggak dengar tadi Bang Zuma gitu. ngomong apa? Ada Anda nggak dengar Bang Zuma tadi ngomong apa? Bukannya malah menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Bang Kaza, tadi Bang Zuma ngomong apa? Anda dengar nggak? Kok perpecahan? Perpecahan apa? Apa yang perpecahan? Bukankah dalam agama kami jelas lakum dinukum waliyadin? Agama kami ya kami, agamamu ya kamu. Kita nggak boleh satu. Perpecahan. Memang kita pisah. Memang antara Anda dengan saya itu pisah, Bang. Iya memang, makanya jangan kalian nyamar-nyamar jadi Islam. Karena sudah tahu dalilnya. Makanya Anda Kristen ya Kristen aja, jangan kayak Islam dong. Kristen ya Kristen aja. Karena kalian berpura-pura jadi Islam ya, makanya kami hadir. Begitu saudara Kasa. Makanya jangan pura-pura jadi Islam. Gak ada yang perpecahan. Siapa yang perpecahan? Justru kita harus menunjukkan Islam itu Islam, Kristen itu Kristen. Yang terjadi sekarang kan mereka nyamar-nyamar Islam. Mereka nyamar-nyamar Islam. Pakaian mereka pakaian koko, pakai jilbab, pakai hijab kayak begitu. Kenapa harus menyamai Islam? Kenapa? Mereka memanggil sembahan mereka dengan sebutan Allah. Kenapa harus kayak gitu? Mereka menyebut kitab mereka dan sebutan Alkitab, Nabi, Rasul. Apa tujuannya nyamar-nyamar Islam? Jadi Anda harusnya ke sana, nasihatin saudaranya. Ya jangan tampil ke Islam-Islaman. Hentikan pencetakan Bible dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Tutup sekolah-sekolah STT yang membahas tentang Islamologi. Hentikan misionaris yang datang dari kampung ke kampung untuk mengajak orang awam masuk Kristen. Hentikan. Kalau mau
kita hentikan diskusi ini. Tapi kalau kita dihentikan tapi gerakan mereka tetap berjalan, nggak bisa dong. Itu cari masalah namanya. Iya, tapi kan kenyataannya sama, Bang. Apanya yang sama? Islam sendiri pun kan mengajak Apa itu? juga. Iya, Islam berseru. Islam berseru dengan perintah seruannya. Tapi Islam tidak menyamar-nyamar seperti mereka menyamar ke Islam. Ada nggak pernah Anda melihat Islam ustadznya berpura-pura jadi pendeta? Kalau mereka, banyak pendeta berpura-pura jadi ustadz. Banyak pendeta yang banyak dari sisi mereka yang mengaku-ngaku anak ulama, anak kiai. Sorry. Begitu, Bung. Kalau Iya. mereka sudah menghentikan itu, maka kita juga berhenti. Begitu, saudara. Ya Bang Kaza, ya kita naikkan teman-teman Kristen. Bang Kaza, kalau bisa, kalau memang Anda Muslim, Bang Kaza coba fokus aja dulu, beribadah, wudhu yang banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, terus keluar main ke tempat yang jauh, Bang. Jangan di rumah-rumah terus. Jadi pengetahuannya kurang. Coba jalan keluar-luar, Bang. Pasti jumpa itu misionaris. Gitu aja Bang Kaza ya. Kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kafir, selamat siang. Izin saya turunkan Bang ya. Siap. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman Kristen. Gurunda saya izin di bawah aja biar teman-teman Kristen aja yang naik. Izinkan Nggak ya. apa-apa, di sini aja, Dek. Saya juga sisa Siap. 30 menit. Sisa Oh, iya. 30 menit. Ya. Silakan kalau ada saudara Kristen yang masih mau. Saya naikkan ini ada satu lautan muda. Selamat siang Bang Lautan Muda. Bang Lautan Muda. Dito nanti disapa ya, saya naikkan ya teman Kristen ya. Ya. Lautan Muda, selamat siang. Lautan Muda kosong. Silakan dinaikkan yang lain. Kita naikkan yang isi-isi ya. Ya, Melki Dewi, selamat siang. Melki. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau sampaikan, Bang. Kita lagi cari yang Kristen dulu, Bang. Yang Muslim boleh ditahan dulu. Requestnya. Oh iya Bang. Ya, silakan ada yang mau sampaikan. Kalau tidak ada, silakan turun dulu di bawah.